Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari kelas manajemen 20B kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Aurelia Rida Effendi dengan NPM 20.01010051. Yang kedua ada Mbak Aristawati Laili Rafida dengan NPM 20.01010077. Yang ketiga adalah Mbak Lia Himatul Musrifah dengan NPM 20.01010087. Izinkan kami memaparkan materi tentang emosi dan suasana hati untuk mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Mulato Santoso, SEMSC yang terhormat. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian afeksi, emosi, dan suasana hati. Ketiga hal ini sangat berkaitan, yang mana afeksi atau afek adalah istilah umum yang mencakup kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang, meliputi emosi maupun suasana hati. Yang kedua itu ada emosi atau emotion, adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga ada suasana hati atau kita sering menyebutnya dengan kata mood, adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi yang sering atau meskipun tidak selalu muncul dalam sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang emosi dasar. Sulit untuk mengetahui jumlah emosi berdasarkan kata-kata emosi karena jumlahnya bervariasi dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Namun, sebagian ahli menyebut bahwa emosi sebenarnya terdiri dari sedikit emosi dasar saja. Selebihnya adalah perpaduan antara emosi-emosi dasar itu. Misalnya, menurut Paul Ekman, salah satu peneliti emosi yang terkemuka, menunjukkan bahwa manusia memiliki 6 emosi dasar, yakni fear atau takut, anger atau marah, sadness atau sedih, joy atau bahagia, yang selanjutnya adalah jijik, dan yang terakhir adalah surprise atau terkejut. Emosi dasar itu dipercaya dimiliki oleh semua manusia dari budaya manapun juga. Baik, di slide yang selanjutnya ada materi tentang suasana hati dasar yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada afeksi positif, yang kedua ada afeksi negatif. Afeksi positif sendiri adalah sebuah dimensi di mana suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif spesifik seperti ketertarikan, keyakinan diri, keceriaan pada akhir tinggi, dan kebosanan, kelambanan, serta keletihan pada akhir yang rendah. Yang kedua ada afeksi negatif. Afeksi negatif sendiri adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi seperti kegugupan, stres, kecemasan akhir tinggi, relaksasi, ketenangan, serta kendali diri pada akhir rendah. Untuk emosi dan suasana hati sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk berpikir secara rasional. Rasionalitas dan emosi ini bertentangan. Dan jika menunjukkan emosi, Anda cenderung bertindak tidak rasional, menampilkan emosi seperti kesedihan sampai menangis. Hal ini sangat beracun untuk karir, bahwa kita seharusnya meningkatkan ruang daripada membiarkan orang lain untuk menyaksikan tampilan emosional kita. Jadi poinnya adalah mengekspresikan emosi ke publik dapat merusak status sosial. Emosi sangat penting untuk pengambilan keputusan rasional. Emosi juga dapat membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Yang kedua, orang-orang yang berperilaku etis sedikitnya dapat membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka. Dan reaksi emosional ini sering merupakan hal yang baik. Dan yang ketiga, fungsi emosi dan suasana hati adalah dapat memotivasi orang lain. Sumber emosi dan suasana hati terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah kepribadian. Suasana hati dan emosi memiliki komponen sifat. Sebagian besar orang memiliki kecenderungan mengalami suasana hati dan emosi tertentu lebih sering daripada orang lain. Orang juga mengalami emosi yang sama dalam intensitas yang berbeda. Orang efektif intens mengalami emosi yang positif dan negatif lebih lama. Ketika merasa sedih, mereka benar-benar sedih. Ketika mereka merasa senang, mereka akan benar-benar merasa senang. Yang kedua, hari dalam seminggu dan waktu dalam satu hari adalah suatu keadaan di mana emosi dan mood seseorang berada dalam kondisi yang paling baik. Mereka cenderung dalam mood yang paling buruk.
atau afektif negatif tertinggi dan afek negatif terendah dalam awal minggu, dan mood yang paling baik ketika akhir minggu. Hari Senin pagi mungkin bukan waktu yang terbaik untuk meminta tolong atau memberitahu berita buruk. Interaksi dalam tempat kerja kita mungkin lebih positif dari menjelang siang dan pada hari Minggu. Sumber emosi dan suasana hati yang ketiga itu ada cuaca. Bukti menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Seorang ahli menyimpulkan bahwa berlawanan dengan pandangan kultural yang ada. Data ini menunjukkan bahwa orang-orang tidak melaporkan suasana hati yang lebih baik pada saat cerah, atau bahkan sebaliknya, melaporkan suasana hati yang lebih buruk pada hari gelap dan hujan. Sumber yang keempat itu ada stres. Adanya peristiwa yang terus-menerus terjadi yang menimbulkan stres tingkat rendah sekalipun berpotensi menyebabkan para pekerja mengalami tingkat ketegangan yang semakin lama seiring dengan berjalannya waktu semakin meningkat. Tingkat stres dan ketegangan yang menumpuk di tempat kerja akan memperburuk suasana hati sehingga menimbulkan banyak emosi negatif. Yang kelima ini ada aktivitas sosial. Apakah kita cenderung paling senang ketika berkumpul bersama teman? Sebagian besar orang, aktivitas sosial meningkatkan suasana hati yang baik dan memiliki sedikit efek terhadap suasana hati yang buruk. Fisikal atau bereaksi dan mendaki bersama teman, informal atau menghadiri pesta, atau makan bersama sangat terkait dengan peningkatan suasana hati yang baik daripada kegiatan yang formal atau menghadiri rapat. Sumber emosi dan suasana hati yang selanjutnya ini ada tidur. Suasana hati ini juga dapat dipengaruhi oleh kualitas tidur. Para sarjana atau mahasiswa dan pekerja dewasa yang tidak memperoleh tidur yang cukup melaporkan adanya perasaan kelelahan yang lebih besar, kemarahan, ketidakramahan. Kualitas tidur yang buruk akan menyebabkan suasana hati yang buruk pula, sehingga hal tersebut akan memperburuk pengambilan keputusan dan membuat sulit untuk mengontrol emosi. Yang selanjutnya ini ada olahraga. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga dapat meningkatkan suasana hati yang positif. Tampaknya, terapi olahraga berpengaruh paling kuat terhadap mereka yang mengalami depresi. Yang kedelapan ini ada usia. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang-orang yang berusia 18 tahun hingga 94 tahun memiliki emosi yang negatif, seiring dengan semakin bertambahnya usia seseorang. Bagi seseorang yang lebih tua, suasana hati positif yang tinggi bertahan lama, dan suasana hati yang buruk menghilang dengan cepat. Penelitian tersebut mengimplikasikan bahwa pengalaman emosional cenderung lebih membaik bersamaan dengan bertambahnya usia. Yang kesembilan ada gender. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa wanita lebih menggunakan perasaan hati daripada seorang pria. Bahwa wanita lebih bereaksi secara emosional dan mampu membaca emosi orang lain dengan lebih baik. Dalam perbandingan, gender wanita lebih menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar daripada pria. Selanjutnya, saya Aristawati Laili Rafida akan menjelaskan mengenai emosi pekerja. Jika kita menjadi seorang penjaga toko, kita pastilah tahu pentingnya memproyeksikan sikap ramah dan senyum. Dan atasan kita juga pasti berharap kita bersikap optimis, bahkan pada saat kita sedang tidak ceria atau sedang sedih. Dengan demikian, kita sebenarnya sudah menyatakan emotional labor, atau sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja. Tantangan yang sebenarnya adalah ketika karyawan harus memproyeksikan satu emosi, sementara secara bersamaan merasakan hal yang lain. Kesenjangan ini adalah disonansi emosional. Jika hal itu tidak segera diatasi, akan menyebabkan kelelahan emosional, frustasi pada karyawan. Oleh karena itu, peningkatan kerja emosional karyawan adalah komponen kunci prestasi kerja yang efektif. Yang selanjutnya yaitu emosi yang dirasakan dibandingkan dengan emosi yang ditampilkan. Yang pertama ada felt emotion, adalah perasaan atau emosi sesungguhnya dari diri seseorang. Yang kedua yaitu displayed emotion, adalah emosi yang harus dipenuhi oleh pekerja atas suatu jabatan yang ia duduki, atau kata lain adalah emosi karena tuntutan pekerjaan. Nah, di sini perbedaannya adalah jika felt emotion adalah emosi bawaan dari seseorang dan tidak bisa dipelajari, sedangkan display emotion adalah
media emosi yang bisa dipelajari oleh seseorang. Di dalam displayed emotion, terdapat dua jenis, yaitu surface acting dan deep acting. Perbedaannya di sini, surface acting adalah contohnya waiters tersenyum kepada pelanggan padahal ia tidak ingin seperti itu, sedangkan pada deep acting mereka lebih mendalami dalam melakukan displayed emotion. Contohnya, manajer ikut berduka dan harus berempati atas kejadian yang dialami oleh konsumennya. Yang selanjutnya yaitu teori peristiwa afektif. Kita telah ketahui bahwa emosi dan moods adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimanakah emosi dan moods ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan kita? Ada yang namanya Affective Events Theory atau AET, menunjukkan bahwa karyawan bereaksi secara emosional terhadap hal-hal yang terjadi di tempat kerja, dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan emosional atau biasa disebut dengan emotional intelligence atau EI. Nah, ini adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui emosi di dalam diri sendiri dan orang lain. Selain itu, mengerti maksud dari emosi tersebut dan mengatur emosi seseorang menurut cascading model. Menurut penelitian, EI mempunyai peran yang besar dalam performa kerja. Sebuah studi yang menggunakan fungsi MRI menemukan bahwa pelajar yang mempunyai performa yang bagus dalam pembuatan keputusan strategis lebih cenderung untuk tidak melibatkan pusat emosi otak dalam proses pengambilan keputusan dan lebih menekankan pada penggunaan bagian kognitif dalam otak mereka. Ya, yang selanjutnya yaitu kasus untuk kecerdasan emosional ini ada 3. Yang pertama, daya tarik intuitif. Intuisi membuat seseorang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengontrol emosinya sendiri, dan mengatasi interaksi sosial dengan baik. Selain itu, mempunyai keunggulan di dalam dunia bisnis. Yang kedua adalah kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti. Maksudnya, di sini bukti menunjukkan bahwa meskipun lemah, EI secara konsisten berhubungan dengan performa kerja. Yang ketiga yaitu kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Menurut studi, orang dengan kerusakan di bagian otak yang mengatur proses emosional mempunyai tingkat intelijensi yang sama dengan standar, tetapi mereka mempunyai skor EI yang jauh lebih rendah dan tidak bisa membuat keputusan dengan baik. Saya Liaimatul Musrifah, NPM 200087, izin melanjutkan presentasi. Kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional. Yang pertama, peneliti kecerdasan emosional tidak setuju dengan definisi. Ada beberapa definisi tentang kecerdasan emosional yang menyebabkan peneliti tidak bisa sepakat akan arti dari kecerdasan emosional. Beberapa peneliti berfokus pada kecerdasan emosional dengan menggunakan tes jawaban benar dan salah untuk mengukur kemampuan mengenali dan mengendalikan emosi. Peneliti lain berfokus pada kecerdasan emosional sebagai berbagai macam pemikiran yang dapat diukur dengan self-report dan tidak berhubungan utama dengan cognitive intelligence. Yang kedua, kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Bermacam kritik menimbulkan pertanyaan bagaimana cara mengukur kecerdasan emosional. Karena kecerdasan emosional merupakan sebuah bentuk kecerdasan, banyak yang berpendapat harus ada benar dan salah dalam jawabannya. Tetapi, beberapa tes self-report seperti saya baik dalam membaca, tidak mempunyai jawaban salah dan benar. Tetapi, ukuran self-report tersebut dapat menunjukkan kemampuan non-ability seperti kepercayaan diri. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Tidak ada apa-apanya, tetapi personalitas dengan ukuran berbeda. Kecerdasan emosional sangat dekat dengan kepintaran dan kepribadian, sehingga bila mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka kecerdasan emosional tidak mempunyai hal khusus untuk ditawarkan. Selanjutnya, pengaturan emosi. Ide utama dari pengaturan emosi adalah untuk mengidentifikasi dan memodifikasi emosi yang dirasakan. Strategi untuk merubah emosi meliputi berpikir tentang hal yang menyenangkan, menekankan pemikiran negatif, mengalihkan perhatian, atau melakukan teknik relaksasi. Walaupun kelihatannya menguntungkan untuk menggunakan pengaturan emosi, peneliti juga menemukan efek buruk darinya. Contohnya adalah
Berbicara pada diri sendiri pada saat ketakutan malah dapat membuat diri kita fokus pada apa yang membuat kita takut. Selanjutnya, aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama, seleksi. Suatu implikasi dari bukti yang ada sampai hari ini pada kecerdasan emosional adalah bahwa para pemberi kerja harus mempertimbangkannya sebagai sebuah faktor dalam merekrut karyawan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Emosi yang positif dapat meningkatkan kemampuan kita dalam memecahkan masalah dan membantu kita memahami dan menganalisa informasi baru. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat emosi negatif cenderung membuat keputusan yang buruk dan cepat kehilangan kesabaran untuk menganalisis pro dan kontra. Sebaliknya, orang-orang yang mengalami emosi positif adalah membuat keputusan yang baik. Yang ketiga, kreativitas. Menurut sejumlah peneliti, orang-orang yang berada dalam suasana hati yang lebih baik kreatif dibandingkan orang-orang yang berada dalam suasana hati yang buruk. Mereka menghasilkan lebih banyak ide. Orang lain berpikir bahwa ide mereka adalah orisinil dan mereka cenderung dapat mengidentifikasi lebih banyak pilihan kreatif terhadap masalah. Yang keempat, motivasi. Ketika Anda melihat orang yang sangat termotivasi dalam pekerjaan mereka berkomitmen secara emosional. Orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan mereka terjadi tenggelam secara fisik, kognitif, dan emosional dalam pengalaman aktivitas untuk mengejar sebuah tujuan. Kedua penelitian menegaskan bahwa pengaruh suasana hati dan emosi pada motivasi serta menyatakan bahwa organisasi-organisasi yang mempromosikan suasana hati positif di tempat kerja lebih berkemungkinan mempunyai angkatan kerja yang lebih termotivasi. Yang kelima, kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin harus memiliki emosi yang baik, karena emosi yang baik membantu menyampaikan pesan lebih efektif. Pemimpin harus bisa membaca dan memahami emosi orang lain untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Pemimpin harus membuat orang mengikuti mereka dengan cara membuat para pekerjanya menjadi berpikiran atau memiliki emosi yang positif. Orang yang memiliki emosi yang positif dapat lebih mudah menerima perubahan. Yang keenam, negosiasi. Emosi yang buruk dapat mengganggu kinerja negosiator. Sebaliknya, emosi yang baik dapat memperlancar perjalanan negosiasi karena masing-masing pihak lebih tenang dan sabar dalam bernegosiasi. Emosi yang buruk menyebabkan negosiasi menjadi tidak efektif. Yang ketujuh, layanan pelanggan. Keadaan emosional seorang pekerja mempengaruhi pelayanan pelanggan, yang berpengaruh terhadap tingkat pengulangan bisnis dan tingkat kepuasan pelanggan. Pemberian pelayanan berkualitas kepada pelanggan membuat karyawan menuntut banyak hal karena mereka sering berada dalam situasi disonansi emosional. Seiring waktu, keadaan ini dapat menyebabkan kejatuhan mental atau fisik dalam pekerjaan, penurunan kinerja, dan rendahnya kepuasan kerja. Yang kedelapan, sikap kerja. Emosi yang didapat di tempat kerja bisa terbawa hingga pekerja tersebut pulang ke rumahnya. Namun, biasanya emosi tersebut juga jarang terbawa di tempat kerja pada hari berikutnya. Yang kesembilan, perilaku penyimpangan di tempat kerja. Emosi-emosi negatif juga dapat membawa sejumlah perilaku penyimpangan di tempat kerja. Siapapun yang pernah menghabiskan waktu dalam sebuah organisasi menyadari bahwa orang-orang sering kali berperilaku dalam cara-cara yang melanggar norma-norma yang ada dan yang mengancam organisasi, anggotanya, atau keduanya. Yang ke-10, keselamatan dan cedera di tempat kerja. Riset yang menghubungkan efektivitas negatif pada meningkatnya cedera di tempat kerja menyatakan bahwa pemberi kerja dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan.
dalam mengurangi biaya, dengan menjamin pekerja tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi bahaya ketika berada dalam suasana hati buruk. Yang ke-11, bagaimana para manajer mempengaruhi suasana hati. Materi presentasi ini diambil dari buku Perilaku Organisasi oleh Stephen Robbins edisi 16. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.